usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan hari ini kembali kita beribadah di rumah dan sebagian juga ada di gereja. Dan tentunya kita tetap menjaga kesehatan, menjaga hidup kita supaya kita boleh sehat. Dan oleh karena itu pada minggu pagi hari ini, tanggal 27 bulan Juni, kita kembali boleh melayani lewat online. Dan melalui online ini kita juga boleh mendengar akan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Hagai. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan yang masih memberkati, menolong kami, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah atau berada di gereja. Kiranya Tuhan Engkau pakai firman Allah ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan istimewa kami boleh mengingat kembali bahwa sungguh kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari sungguh nyata dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini kami boleh sekali lagi mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja lewat media ini, lewat rekaman ini, lewat siaran ini, dapat disebarkan dimanapun telinga boleh mendengar dan boleh melihat bahwa Tuhan memakai media ini untuk penyampaian akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati sabda Tuhan yang boleh kami dengar, agar sabda ini boleh menguatkan yang lemah. Sabda Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang dalam kesakitan, dalam kesusahan, dalam kebimbangan, dan Tuhan boleh meneguhkan baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan juga kami semua yang boleh mendengarkannya. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Yesus, nama yang menghibur, nama yang menguatkan kami, nama yang menyelamatkan dan menebus dari dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hagai pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Hagai pasal 1, ayat 1 sampai ayat 12. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari yang pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya kami untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipepani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetap hasilnya sedikit. Dan ketika membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri,
ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat 12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel, Yosua dan Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan. Lalu mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang diserukan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman-Nya, dan kita boleh melaksanakan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kitab Hagai adalah kitab Nabi kecil yang bagiannya adalah dia sebagai generasi kedua dari orang Israel. Ketika pembuangan, mereka pulang dan mereka melihat ada sesuatu yang kehilangan dari orang-orang Israel. Mereka tidak lagi memperhatikan satu bangunan, satu tempat rumah ibadah. Oleh karena itu, Tuhan berseru kepada mereka, bangsa ini adalah bangsa yang belum katanya membangun rumah Tuhan. Apa artinya rumah Tuhan? Saudara, rumah Tuhan tempat Allah hadir, tempat Tuhan bersabda, dan di mana para imam-imam, para orang-orang suku-suku Lewi, orang-orang Israel yang rindu untuk kembali beribadah. Bagi mereka menganggap bahwa ini belum waktunya, belum saatnya, belum waktunya mereka beribadah, belum saatnya, kami harus begini, harus begitu. Tetapi firman Tuhan datang kepada Hagai. Hagai mengatakan, perhatikanlah keadaan. Waktu keadaan aman, mereka sedang bekerja. Waktu keadaan senang, mereka sedang memuji Tuhan. Waktu keadaan sedang baik, mereka tetap tidak membawa apa-apa. Oleh karena mereka minum, tidak pernah puas. Mereka makan, tidak pernah kenyang. Dan bahkan mereka berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Banyak masuk, tetap ada keluar banyak. Artinya sih saudara-saudara bahwa fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan tidak pernah ada merasa kepuasan. Tidak pernah merasa memiliki sesuatu kebutuhan yang primer. Tetap ada kekurangan, tetap ada kekosongan, tetap tidak pernah bertambah dan bahkan berkurang. Oleh karena itu saudara, Hagai mengatakan, mari datanglah ke rumah Tuhan, ke tempat kemuliaan, ke tempat gunung. Aku akan membangun rumah Tuhan di situ. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya mereka tentu menganggap bahwa ketika mereka tidak perhatikan pekerjaan Tuhan, maka kekeringan akan datang. Maka usaha mereka sia-sia, dan bahkan anggur-anggur mereka kekeringan. Gunung-gunung gandum semua tidak ada bermanfaat. Kambing domba terhalau, dan bahkan mereka tidak mendapat apa-apa. Hasil mereka sia-sia, dan hewan mereka tidak ada apa-apa. Ibaratnya inilah satu musibah, suatu situasi di mana mereka berusaha, tapi Tuhan bisa halaukan. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak memperhatikan keadaan mereka. Dan bahkan mereka tidak mau supaya Tuhan hadir di rumah Tuhan. Saudara, pada hari ini kita hadir oleh karena Tuhan masih bersuara kepada kita lewat firman Allah, lewat kitab Hagai. Karena kata dalam ayat 12 tadi, maka takutlah bangsa ini. Saudara, kalau ada perasaan rasa takut, rasa segan kepada Tuhan, hasrat mau kembali kepada Tuhan, pengertiannya adalah kita kembali bertobat kepada Tuhan. Sebelum kekeringan itu menjadi bagian kebahayaan dalam sayang saudara, takutlah akan Tuhan, dari segala hikmat Allah akan turun buat saudara. Takut akan Tuhan adalah hikmat daripada Allah sendiri. Kadang-kadang saudara tidak takut kepada Tuhan, tapi takut kepada virus, takut kepada orang banyak, takut bersinggungan orang lain. Rasa takut sudah menghantui lebih besar daripada anugerah Allah. Oleh karena saudara, firman Allah kembali katakan, mereka rasa takut bukan karena takut Tuhan Allah akan menghakimi mereka, tapi mereka rasa ada kehampaan, ada kekeringan rohani dalam hidup mereka. Saya takut saudara jemaat di rumah pun barangkali tidak beribadah, barangkali seliwiriran kesana kemari. Dan mari saudara, rasa takut ini bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, tapi di mana saja kita rasa takut akan Tuhan, dan kita berani melawan setan dan merawat kuasa gelap. Jangan takut kepada setan,
Takutlah kepada Tuhan dan berani melawan kuasa kegelapan. Inilah iman gereja. Iman orang percaya adalah berani melawan musuh-musuh kegelapan itu. Dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya saudara Hagai berseru bahwa bangsa ini adalah bangsa mulai merasa ada ketakutan. Jawabannya saudara, apa artinya ketakutan? Oleh karena ketakutan membuat umat orang percaya tidak lagi percaya akan janji Allah. Mereka melupakan janji Tuhan. Mereka telah melupakan mujizat Allah yang begitu besar. Sehingga mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka sudah lupa. Berkat-berkat Tuhan mereka sudah lupa. Bilangan 13 ayat 27 katakan, bangsa ini telah takut kepada orang Filistin, kepada Amori, pada orang-orang tinggi-tinggi besar. Tetapi Tuhan datang kepada Musa. Dia berkata, bukankah Allah telah menyertai umatku? Biarlah kepada mereka, tolong katakan pada mereka, jangan merasa takut. Tenanglah oleh karena Allah yang akan berperang. Berapa lama lagikah kamu, hai umatku, tidak percaya? Ini merupakan teguran kepada bangsa Israel. Saudara barangkali juga dengan jemaat kita pada hari ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh jelas dalam hidup kita. Tapi mereka bukan hanya takut. Alkitab katakan mereka takut dan patah hati. Mereka bimbang, gemetar, ketakutan, dan bahkan sudah menawan hati mereka. Ketakutan sudah menawan hati, berarti bukan saja seperti Mesir menjajah mereka, tapi ketakutan sudah menjajah umat yang percaya. Kebimbangan menjajah orang-orang percaya. Kekhawatiran menakutkan menjajah, berarti Tuhan geser dari hati mereka. Dan penjajahan adalah ketakutan dan setan yang menguasai hati saudara. Kenapa? Karena saudara tidak pernah belajar firman Allah. Anda tidak percaya lagi firman Allah. Orang Israel mereka lupa akan mujizat yang terbesar. Dan bahkan jemaat Tuhan, perjanjian lama dikatakan mereka adalah orang-orang yang sudah patah hati. Kitab Hagai menegur. Kembali Hagai katakan dalam pasal 2, maka mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami, dan kuatkanlah hati kami. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Saudara, 3 kali dikatakan, lihatlah keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Yang hampa, yang kosong, yang khawatir dan bimbang. Tapi Tuhan menjawab ketika mereka rasa takut akan Tuhan. Maka firman Allah katakan kepada mereka bahwa Tuhan akan menguatkan hati kamu. Tuhan akan meneguhkan hati kamu. Dan Tuhan menjanjikan berkat yang kuikat dengan janji Abraham, Ishak dan Yakub. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Di pagi hari ini, biarlah kita jangan merasa terancam dengan tuduhan-tuduhan, ancaman dari treatment dari medsos, sehingga iman saudara hancur. Dan iman saudara bergantung kepada satu penyakit. Itulah sebut psy-war. Adalah perang rohani, perang jiwa. Alkitab katakan kita berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Berperang dengan orang-orang yang ada kuasa-kuasa kegelapan itu. Berperang dengan setan dan hulu-hara di udara. Dan roh-roh jahat di udara. Dalam kitab Efesus katakan, Efesus pasal 6, kita sedang berperang bukan daging dan darah. Berperang dengan kuasa-kuasa di udara. Sidang jemaat kasih oleh Tuhan, ancaman-ancaman itulah membuat kita sekalian goyah, takut. Dan dunia sekarang sedang terancam. Apakah orang iman Kristen terancam? Alkitab katakan, karena zaman ini adalah zaman yang sangat menakutkan. Alkitab katakan Tuhan akan datang kedua kali. Akan banyak orang takut. Dan bahkan mati oleh karena ketakutan. Mazmur 24 ayat pertama atau ayat sendiri katakan, banyak orang takut, kesepian, kesunyian, dan mati oleh karena ketakutan. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di Jepang, salah satu Perdana Menteri yang membentuk kabinet kesepian. Kenapa? Apa alasannya kabinet daripada Perdana Menteri Jepang mengangkat menteri kesepian? Kalau umpamanya yang saudara tiba-tiba Jokowi memberikan sesuatu kabinet baru, kabinet kesunyian, kesepian. Kenapa? Jepang mengatakan oleh karena ada ketakutan, pembunuhan, bunuh diri, anak remaja mereka semua mati, gantung diri, lompat dari apartemen. Kenapa? Apakah Jepang merasa kekurangan ekonomi? Tidak. Mereka semua sudah memenuhi seluruh kebutuhan Abraham Maslow katakan, kebutuhan fasilitas materi, tempat tinggal sudah ada, sandang pangan sudah cukup, semua fasilitas, komunitas, dan bahkan semua kebutuhan mereka, konsumsi, gaya hidup modern. Apakah cukup? Alkitab katakan tidak cukup.
Sehingga mereka banyak yang sepi, banyak yang bunuh diri. Dan oleh karena itu ada menteri kesepian. Jawabannya saudara, hanya satu. Bahwa Yesus Kristus, jikalau dia hadir di tengah-tengah hati rumah yang kosong itu, maka dia akan memberikan sukacita. Alkitab katakan buat saya saudara, bahwa jikalau hati yang senang, hati yang bersukacita, tidak lain adalah roh Allah yang berdiam bagi orang percaya. Saya percaya hari ini, jikalau saudara bersukacita, jangan khawatir, jangan takut yang kecewa, beribadah dengan sukacita, oleh karena kita akan diberikan sesuatu sukacita yang melampaui akal pikiran kita. Di dalam Roma 14 katakan, ayat 17, kerajaan Allah bukan oleh karena makanan, bukan oleh karena minuman, bukan oleh karena fasilitas. Kerajaan Allah dibangun untuk supaya ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Apakah saudara di rumah saudara ada ketenangan, ada sukacita, ada kedamaian? Biarlah saudara pada pagi hari ini, dengan treatment, dengan ancaman, mendengar suara, mendengar berita ini, merasa takut yang melampaui segala kebahayaan. Dan inilah ciri-ciri orang yang imannya berpengaruh oleh karena ketakutan. Bersandarlah pada firman Allah. Saya katakan lewat Petrus, usirlah penyakit, usirlah ketakutan itu. Usirlah dia, lawanlah dia dengan firman Allah. Dan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Pernahkah saudara mengusir ketakutan saudara? Pernahkah saudara mengusir kesepian saudara? Pernahkah saudara menolong orang lain supaya mereka jangan sepi, jangan kecewa, jangan takut? Sudahkah saudara pernah menolong mereka? Atau sudah egoisme, mengatakan bahwa saya diam isolasi di rumah sendiri, biar orang lain mati, saya selamat? Orang Kristen tidak begitu. Orang percaya menolong, menyertai. Kata Hagai, Hagai mengatakan biarlah Tuhan menguatkan mereka, menolong kami, supaya hati kami dipenuhi dengan sukacita, supaya hati kami kembali di rumah Tuhan. Kuatkanlah hati mereka, teguhkan iman mereka. Mereka sudah kuat menguatkan orang lain, menyembuhkan orang lain, menghibur orang lain. Dan itulah iman yang Tuhan berikan buat saudara. Dan itulah janji yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Di pagi hari ini, seberapa saudara mendengar firman Allah, biarlah kita jangan takut, jangan bimbang. Usirlah khawatir itu, kata firman Allah. Dan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Bapa Surgawi, kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, rasa takut, rasa bimbang, rasa kecewa, benar kita semua pernah mengalami hal itu. Daud pun takut. Dan bahkan seluruh orang percaya merasa kebimbangan, ketakutan. Tetapi janganlah dia menguasai hidupmu. Pembaca katakan, biarlah burung-burung berterbangan di dalam atas kepala saya. Biarlah burung-burung, seluruh burung-burung boleh terbang di atas kepala saya. Tapi janganlah burung-burung itu membuat sarang di atas kepala saya. Biarlah kebimbangan, kekhawatiran, kemiskinan, kecewaan itu boleh melanglang lewat kepala saya. Tapi jangan dia menaruh di dalam kepala saya. Jangan dia menempati, mendominasi, menguasai hidup saya. Karena roh Allah berdiam dalam hatimu. Alkitab katakan, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, roh ketegasan, roh kekuatan. Dan bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan apa saudara? Bahwa roh Allah yang berdiam dalam saya saudara lebih besar daripada roh-roh yang berada di luar dunia ini. Roh-roh yang di dalam saya saudara lebih berkuasa daripada roh-roh yang ada di bergentayangan dalam dunia ini. Percayakan saudara hal itu? Nah, Yesus katakan, jika engkau menerima Yesus pada pagi hari ini, ada kuasa yang dia berikan dalam hatimu. Ada kuasa yang bisa engkau sebut anak-anak Allah. Yang bisa mengusir kebimbangan, kekhawatiran. Semua orang percaya diberikan hak dan itu. Bukan hanya pendeta. Setiap orang percaya, setiap mereka yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberikan hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan itulah anak-anak kerajaan Allah yang Tuhan titipkan dalam dunia sementara ini. Itulah sebabnya saudara memiliki kuasa untuk menjadi penolong buat orang lain. Engkau dan saya adalah Hagai-Hagai di akhir zaman ini. Hagai seorang nabi kecil, Hagai seorang yang tidak terkenal, tapi menjadi berkat buat orang Israel, buat Yehuda. Dan bila sidang jemaat pada pagi hari ini, di tengah-tengah kebimbangan saudara, menjadi Hagai, penolong, penyerta, penguat, dan penghibur. Maukah saudara di pagi hari ini berkata, Tuhan, ampuni saya mau berbalik, kata firman Allah. Mereka takut. Kata takut berarti mereka ada rasa lep. Hati mereka ditegur oleh Tuhan. Hati itu lep. Hati artinya seperti darah yang hidup, yang berubah, yaitu repent, bertobat. Rasa takut. Dulu takut akan setan. Sekarang saya mau takut kepada Tuhan, supaya saya mau berani melawan kuasa gelap. Dan saya rasa takut, berikan kuasa kepada saya. Rasa takut
maka roh penghibur akan datang buat saudara. Terima dia saudara pada pagi hari ini. Terima kembali kuasa yang Tuhan berikan buat saudara. Kata Efesus, dulu engkau berkuasa, sekarang engkau hilang kuasanya. Dulu engkau pernah mencintai Tuhan, sekarang engkau mencintai siapa? Hilanglah kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Dikatakan, ambil lagi lah, beli kembali emas yang murni, dan kembali engkau terima emas yang tulen. Engkau akan kembali menjadi hangat, menjadi kuat, dan boleh melayani pekerjaan Tuhan. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Terimalah Kristus sebagai penolong, penyerta, dan dia memberikan kekuatan buat saudara. Bagaimana caranya? Anda bertumbuh, dan bagaimana caranya? Takut kepada Tuhan, maka kasih karunia akan memenuhi saudara. Takut akan Tuhan, maka hikmat dan hasrat saudara akan semakin rindu akan firman Allah. Semakin mencintai janji Tuhan, dan mencintai pengharapan yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang percaya. Maukah saudara pada pagi hari ini, sebagai orang yang percaya, kembali Yesus katakan, marilah, terimalah air hidup itu, ambillah, maka engkau akan diberikan kekuatan. Receive Christ is grace alone. Terima Tuhan anugerah semata-mata. Receive Christ is free, is nothing. Dia memberikan anugerah yang besar buat yang saudara. Selama ada waktu kita boleh menikmati berkat Allah. Dia menawarkan, receive Him, anugerah, terimalah dia. Yang kedua, saudara, follow Christ. Ikutlah Tuhan, engkau akan mendapat segala-galanya. Follow Christ is something to pay. Kita harus ada bayar harga untuk iring Tuhan. Kita ada doa, kita meluang waktu, kita bayar harga untuk ikut Tuhan. Yang ketiga, saudara, melayani pekerjaan Tuhan. Serving Christ adalah segala-galanya, is everything. Segala-galanya, dia akan menolong buat kita sekalian. Dia akan menjadi full heart, akan menjadi full life, dan bahkan menjadi full power. Saudara akan menjadi berkat oleh karena engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan hati. Melayani pekerjaan Tuhan dengan pikiran. Dan juga dengan tenaga. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap tenagamu. Tuhan minta saudara di pagi hari ini kembali membangun rumah Tuhan yang kosong. Oleh karena kamu masuk banyak, keluar banyak. Saya percaya di hari ini saudara, di hari di mana Anda beribadah, tinggalkan informasi hoax yang menakutkan dan minta ganti roh Allah. Masuklah, tinggal dan diam, dan penuhi saya Tuhan dengan damai dan sukacita yang Tuhan berikan kepadaku. Maka kuasa Allah akan turun buat saudara, turun di rumah tangga saudara, turun di tengah rumah sakit saudara, turun di tempat-tempat kebimbangan saudara, menjadi suasana surgawi, menjadi berkat, dan Allah hadir. Dan disitulah Hagai berkata bahwa rumah Tuhan akan menjadi hangat kembali. Rumah Tuhan mulai dihibur kembali. Dan hamba-hamba Tuhan mereka melayani firman Allah dengan semangat, kekuatan yang baru pada Tuhan. Oleh karena saudara di pagi hari ini, Tuhan minta buat kita, mari buka hati saudara dan minta Tuhan berbicara. Maka saudara di pagi hari ini berkata, barangkali antar saudara yang baru pertama kali dengar firman Allah, Yesus berkata, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu akan diselamatkan. Tidak ada. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara yang baru kali ini dengar janji, tawaran, menerima firman Allah, buka hati saudara, dan dia akan masuk dan berdiam, dan jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Anda akan diberkati. Moga saudara pagi hari ini berkata, Pak Pendeta, saya serahkan hidupku kepada Tuhan, waktuku kepada Tuhan, jiwaku kepada Tuhan. Mereka yang di rumah sakit sedang mendengar firman Tuhan ini, atau di rumah, mari berdoa buat mereka. Doakan jemaat yang Anda penatua, diaken, jangan engkau menikmati firman Allah sendiri. Doakan mereka seperti Hagai, menguatkan hati mereka, tolong mereka, berkati mereka, hiburkan mereka. Jangan menikmati firman Allah sendiri. Bawalah firman Allah, kumandangkan firman Allah, gemakanlah firman Allah, dan firman Allah itu menjadi suasana surga, menjadi seperti gema gempita, menjadi berkat buat mereka. Terang itu akan bercahaya, memberikan terang kepada mereka di tengah kegelapan. Bukankah Tuhan katakan buat kita, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia, dan kita mau menjadi berkat buat orang lain. Maukah saudara di pagi hari ini berkata, Tuhan, saya mau seperti Hagai, melihat keadaan saya, takut akan Tuhan, saya merubah hidup Tuhan. Tutup mata, kita akan berdoa.
Maka saudara berkata pada pagi hari, Tuhan Yesus, di pagi hari ini saya terima, saya buka hati, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, dan diam, duduk, bertakhta di hati saya. Mari Tuhan, hari ini, saya lepaskan ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, saya berdoa dalam nama Yesus, gantikan damai dan sukacita, dan gantikan kelegahan, ketenangan hidup, diam dan masuk dalam hati saya. Yang ketiga, Tuhan Yesus pastikan saya, di tengah bimbang ragu, saya sudah percaya, saya mau kembali teguhkan hati saya, selamatkan bukan oleh karena kuat saya. Saya percaya firman Allah menjanjikan keselamatan, kepastian adalah pengharapan buat saya sampai berjumpa dengan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang kebimbangan Engkau teguhkan. Di tengah-tengah situasi menakutkan, Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat Tuhan yang sedang di rumah mereka masing-masing. Engkau juga tolong saudara kami yang sakit. Berdoa untuk Bapak Purba yang di rumah sakit. Berdoa Tuhan untuk Diego juga yang sedang Tuhan mulai pulihkan perlahan-lahan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lydia juga di dalam penyembuhan. Ibu Filke di dalam penyembuhan. Bapak Niko Lepar, keluarga Engkau tolong mereka semua. Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan. Yang berdoa jemaat kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau hadir, menolong, menyertai mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami. Dan berkati kawan teman kami. Para perawat-perawat, dokter-dokter, obat-obat, vaksin-vaksin. Agar boleh mencapai herd community. Dan mencapai sekian puluh persen. Dan umat percaya, gereja beribadah semana biasanya. Dan orang-orang beribadah juga di tempat agama-agamanya lain. Di tengah persekutuan-persekutuan. Dan gereja kami berdoa agar gereja GKSI ini gereja yang misi, melayani di tengah pedalaman, melayani di tengah-tengah situasi apapun. Engkau berkati Tuhan. Ketua Sinode, Engkau berkati. Berkati juga Tuhan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Injil Jakarta, Stija, Engkau tolong. Akan pengutusan ke daerah, Engkau tolong menyertai biaya-biaya Engkau cukupkan ya Tuhan. Berkati Pak Frans Ansanai sebagai ketua. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga Marjorie Ketua Sinode, Engkau tolong. Anaknya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengar doa kami ya Bapa, sambut sembahyang syukur kami. Karena kami sudah bawa alaskan, bukan dengan nama lain, tapi nama di atas segala nama, yaitu Yesus Juru Selamat kami yang hidup, penolong, penyerta kami, dan bahkan sempurnakan doa kami ya Tuhan, dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada masing-masing kami berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus